1, 2. Woi, woi. Tinggi ini, Ibe nggak ngerasa ada limbung sama sekali. Semuanya tuh terasa kayak nancep di aspal. Ya, stabil ya tuh. Balancingnya oke kan, sama perhatikan Ibe lepas. Mantep, mantep ini. Jadi yang Ibe nggak suka ya dari ADV ini adalah ketemu lagi dengan IWP Cak IWP. Sekarang ini sedang ngetes ADV 160 buat harian. Jadi IWP ngajak sampean untuk ngikutin IWP bagaimana rasanya motor ini, dan fix IWP sudah menggunakan tadi berapa ini ya, sekitar hampir setengah jam sih ya. Dan fix IWP katakan gila ini powernya jauh dibandingkan 150 nih. Jadi pickup powernya ngisi terus padat ya, bandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Dan spontan, jadi kita kalau buka gas dikit langsung ber gitu enak. BB ditemani oleh Gilkun ya, yang menggunakan SRGT tuh, lihat passing apa ability-nya jadi mantap nih. Dan juga walaupun suspensi depannya dikatakan lebih soft atau lembut, BB nggak ngerasakan bahwa motor ini kekurangan handling. Jadi handlingnya tetap mantap, jos gandos, stabil. Dan yang jelas kalau sampean ngerem pun juga sangat pede karena remnya empuk dan juga sangat pakem. Asik banget. Ini sekarang lagi sama Irwan yang menggunakan Aprilia SRGT. Kita mencoba untuk, nah ini nih ya, kita nggak usah rem, langsung. Dan belakangnya memang sedikit keras ya, kita harus akui sedikit lebih keras, tapi depannya mantap. Jadi kalau dibandingkan generasi sebelumnya, motor ini improve segala sektor kecuali satu, vibrasi. Untuk yang idolnya motor ini yang generasi baru ini memang lebih getar ya. Jadi kalau idolnya tuh lebih getar dibandingkan 150, tapi sih kalau udah running hilang Cak. Itu sih yang minornya aja itu ya. Kalau yang dulu kan halus ya yang 150 itu. Tapi yang 160 ini memang sedikit kalau kita berhenti gitu ya, ada getarannya di stang tuh sedikit terasa dibandingkan generasi sebelumnya. Ini komparasi sebelumnya ya. Nanti BB coba iseng-iseng lah untuk test track sama SRGT ini, kita bandingkan secara head to head. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk apa namanya, membandingkan lah seperti apa sih rasanya motor ini jika kita bandingkan untuk drag melawan yang cc besar. Ini kan cc nya 175 ya, tapi disebut SRGT 200 seperti 200 cc. Nah ini menggunakan idling stop system. Asik, asli asik, sangat macet nih Cak. Gue matiin aja dulu ya karena memang baterainya sudah tirus ini. Kita akan coba matikan, kita hidupin lagi nanti. 1, 2. Woi, woi, wow. Mirip ya ternyata ya, nggak terlalu jauh nih tarik-nariknya nih. Tapi tadi pada saat kita drag awal ya, itu dari awal itu kayaknya ADV sedikit lebih kalah, tapi setelah itu bangkit, saat itu salip lagi. Ini iseng-iseng Cak, ada rame nih Cak. Wow. Wow. Imbang ternyata, gila. Karena mungkin bobotnya ADV lebih enteng ya dibandingkan dengan Aprilia SRGT. Bisa ngimbangi loh Cak tadi Cak. Seru juga nih. Ini iseng-iseng dan kita tentunya sudah kalkulasi don't try this at home. Maksudnya ya harus benar-benar aman lah ya. Jadi kita coba untuk mendapatkan inilah feel dari akselerasinya. Dan bisa kita simpulkan ternyata ADV bisa mengimbangi untuk tenaganya ya.
lucu-lucuan ini. Jadi emang ini engine-nya jauh dibandingkan sebelumnya, Cak, asli. Jadi itu tadi ya, IWB berikan kesampaian, remnya oke banget, kemudian handlingnya oke, lincah. Dan yang pasti dari si engine-nya lebih ngisi. Tenaganya juga asik, halus. Dia semakin kenceng makin halus. Dan yang IWB suka nih ada ini nih, Cak. Nah, ada bar takometernya nih, RPM tendang, jadi menyenangkan banget kalau kita sedang melihat sesuatu apa ya. Sedang ini aja ngegas-ngegas, kelihatan aja pergerakannya. Yuk. Dikit aja sih kalahnya, gak ketinggalan jauh. Alah, dikit banget. Aduh, asik ini, mantep. Kita akan coba review buat sampai lah nanti ya, kira-kira apa yang menjadi kelebihan motor ini. Dan handlingnya yang asik, handlingnya ringan tapi enteng dan stabil, gitu yang penting. Agility-nya mantep. DB nggak nyangka sih, dia improve-nya banyak banget ya. Dari sisi engine-nya tuh improve, dan juga kelincahan nggak terasa. IWB ngerasain bahwa walaupun bobotnya naik sedikit ya, tapi secara agility itu ternyata tidak ada perubahan sama sekali, justru kok meningkat bahkan lebih lincah, stabil, kenceng nih. Lo bocah di kanan sampai sonan tuh, modelnya tuh bangun, dia tuh kayak bangun dia. Oh, Irwan nafsu. Anjlot. Emang enak. Asem, jadi tergoda, Cak. Mosok 150 cc mau tuker yang ini, Cak. Yang bener aja nih. Jadi ya itu ya, kestabilan oke. Lalu kelincahan oke banget dia nih. Buat manuver juga bikin kita pede. Motornya stabil, remnya mantap, powernya juga ngisi. Jadi ini memang kalau dari pandangan pribadi ya, sekarang ini kartu Honda ini the best buat WP ya, the best, enak banget, engine-nya halus, dia nggak tahu terasa getar berarti. Dan rem juga stabil ya, jadi pada saat kita braking keras itu, namanya body setinggi ini, Ibe nggak ngerasa ada limbung sama sekali, semuanya tuh terasa kayak nancep di aspal. Itu yang menjadi poin kekuatan yang saat ini Ibe rasakan. Tapi itu tadi yang Ibe nggak suka ya dari ADV ini adalah yang terbaru sempul ini adalah dari sisi joknya yang terlalu pendek ya. Dari kacamata pribadi Ibe lebih senang tuh lihat stabil ya tuh. Balancingnya oke kan, sama perhatikan Ibe lepas stang lagi. Stang aja nggak ada nggak ada limbungnya sama sekali. Mantep ini, jos. Oke. Tuhan. Enak banget, asli enak banget. Enak, Cak. Enak. Impress IWB lah. Improve-nya banyak ini. Improve-nya banyak. Cuman ini IWB nggak sukanya dari sini. Nah, ini dia, joknya terlalu pendek ya buat IWB. Itu tergantung dari badan sih, Cak. Kalau sampai badannya tinggi pasti nggak terlalu suka. Tapi kalau cewek-cewek atau 160-an 5 pasti seneng. Karena kita menapak ke bawah tuh jadi kaki ya, jadi gampang gitu rasanya. Nggak terlalu effort. Itu kelebihannya. Jadi IWB ngerasa sih kalau yang sebelumnya kan kayak gagah gitu. Oke. Gila macetnya, Mas. Luar biasa, Kang Mas. Nah, STC-nya juga ngaruh ya buat kita pede banget kalau untuk ngegas. Gini nih kalau kita pas ngetes motor jam 5:30 waktu banyak orang pulang kerja. Kacau tenang. Di daerah Lewinanggung gitu kan. Lewinanggung. Macet-macet, Cak ya. Jadi biar sampean mendapatkan gambaran lah kayak apa motor ini ketika digunakan bermacet ria dan sangat menyenangkan untuk pick up power-nya. Sedikit colek lari. Itu menjadi kekuatan yang kita harus acungin jempol nih. Aduh, makin lama pakai ini WP jadi puyeng nih, Cak. Celengan abromen nih mosok, Cak. Dari 150 cc mosok mau ganti 160. Ini kok nggak logis rasanya. Suspensi depannya memang istimewa ya, peredamannya sangat baik. Ini kalau dari kacamata pribadi IWB Matic terbaik
untuk suspensi di kelasnya ini adalah ADV. Gak ada satupun yang bisa menyamai ya, dari pengalaman pribadi, mau PCX kayak, mau NMAX kayak, mau Aerox, apalagi terbaik ini. Kalau sama mencari Matic yang suspensinya mirip motor laki ya, motor sport ya, ini tidak terbantahkan. Tuh lihat, pickup powernya enak banget. Jadi kita nutup gas, langsung buka gas tuh langsung brrr. Sangat nyaman motor ini. Waduh, belokan loh, bawa anak kecil kok jadi kanan mau nyalip dan lainnya. Bahaya sekali tuh itu tuh. Bahaya banget, Cak. Jadi safety riding tuh harus di wow nyelurut, Cak, terjun ke bawah. Oke. Nah, kalau mau nyoba, yo ganti. Kita tukeran ganti. Biarin aja hidup. Terus kita biar merasakan ya feel. Wih, langsung tinggi banget. Mantap. Feel-nya big bike banget ini rasanya emang. Kuncinya kejauhan. Oh iya ya. Taruhan. Kunci lo bawa aja. Gue bawa sih. Mana ada nggak kunci? Nggak kelihatan. Wah, udah mulai gelap nih, cahaya susah. Ada. Handphone loh. Hah? Oh ini Wan. Wah, nah. Di kantong, Masya Allah. Nih. Jangan ke bawah ya nanti ya, pusing ntar. Oke. Nanti feel ridingnya sama rasain. Sip. Jadi kita komparasi. Wan, depan Wan. Wah, langsung terasa gedenya nih. Gila, edan, tinggi banget mau. Nih, Matic. Wow, shockbreakernya ini kita terasa tinggi banget kalau naik motor ini. Ya, jadi wow, Aprilia menawarkan kenyamanan memang ini. Nyaman banget suspensinya. Tapi memang kita terasa sedikit effort, Cak, ya, untuk bermanuver. Wah, ini terlalu keras ini apa namanya, dari bannya terlalu keras. Tapi shockbreakernya istimewa karena memang panjang ya. Wah, kita bener-bener kayak naik moge ini, Cak. Waduh, enak nih. Halus engine-nya ya. Jadi kita dibandingkan dengan ADV, itu ngerasa perasaannya halus ini dikit. Nah, ini emang harganya 2 kali lipat hampir. Oh, tapi shockbreakernya wah, ini memang kalau untuk manuver agak extra effort ya ketika dengan ADV. Wow, edan tenang. Shockbreakernya enak, tapi ini kayaknya emang tekanan bannya yang keras ini. Wah, ini kalau buat ini ya, buat touring kayaknya enak nih, karena tinggi ya. Kita feel-nya tuh kayak ADV yang lama nih. Jadi dia lebih tinggi ya rasanya. Remnya pakem. Dan ayunan suspensinya memang, oh ya, suspensi depan juga disuplai Showa ya, kalau sama nanya. Tapi agak keras juga belakang ternyata ya. Gak nyangka sih WB. Habis pakai ADV naik ini ada terasa kerasnya juga sih di belakang. Sama, mungkin karena untuk mengakomodasi supaya buat boncengan aman, dah. Jadi memang dikerasin ya, karena kalau terlalu empuk takutnya malah gimana ya, gosoknya leto gitu. Malah ambles kan, Mas. Tuh, buat manuver nggak selincah DV pastinya ya, sedikit effort. Tapi kalau udah untuk lurusnya tuh enak, karena ini tinggi ya, tinggi dan juga halus engine-nya, nyaman. Jadi ya untuk manuver kelincahannya agak kurang ya kelincahannya. Tapi kalau untuk lurus, cruising enak banget. Tuh, Irwan, Dian disikat semuanya nih Irwan. Nah, ini kita mencoba jalan yang rusak lagi. Tuh, jalanan yang hancur sengaja dan wow, fix ya. Ini juga enak banget ya, depan juga suspensinya. Kalau belakang memang agak keras ya.
Sekali lagi, mungkin karena buat boncengan supaya tidak limbung ya. Jadi ini sudah disetting sama pabrikan. Ternyata memang kalau motor seperti ini suspensi belakangnya keras sih. Maksudnya kalau ngelihat dari komposisi depannya yang sangat empuk enak gitu ya, tapi belakangnya cenderung agak jomplang. Karena itu tadi untuk menopang bobot ya Cak ya, kalau sama boncengan. Tapi sedikit lebih ngocok ya ini. Kok Ipin ngerasa malah lebih ngocok ini ya daripada ADV Cak ya. Mungkin dari apa namanya, kekerasan bannya mungkin ya, agak keras mungkin ini settingan apa namanya, tekanan ban maksudnya. Aduh, ngomongnya susah Kang Mas. Ya kan. Nah, kalau yang ADV itu enak, depannya enak banget, nggak tahu terasa. Tes nanjak akselerasi. Yuk, Ya. hitung, yuk. Hiji, loro, teluan. Balik, ulang. Ulang, yo. Satu. 2, 3. Nanjak. Wah, kalah. Kok kalah, Man? Hah? Kok kalah, Man? Nanjak ya? Iya. Nanjak memang lebih Mungkin karena kencang bobotnya ya. Hah? Sedikit kalah nih kalau untuk tanjakan. Ini emang engine yang baru dan enak banget, Cak. Improve-nya lumayan signifikan ya, Wibi ngerasanya. Yang 4 katup ini cc-nya lebih gede. Gimana? Gimana, Man? Cepat lagi. Enak juga ya. Ini bawahnya memang agak sedikit delay dikit aja, Cak. Tapi setelah itu kayak dilempar juga. Enak gitu. Karena cc-nya gede sih. Cc gede. Kalau posisi riding tergantung selera ya, tapi kalau dari kata EBB ini tinggi banget dan memang feel-nya tuh kita visibilitasnya tuh lebar karena tinggi gitu, ngeliat kiri kanannya enak ya. Tapi kalau sama nanya mengenai kelincahan, agak limbung sih rasanya, itu aja, agak limbung. Terus juga dari tangannya itu agak nekuk ya bagian sini, jadi plus minus sih menurut EBB, tapi untuk vibrasi engine halus. Nah, memang harganya luar biasa sih, harganya luar biasa, tapi prestis luar biasa. Kita merasa kalau nongkrong di atas ini ya memang kayak motor mati gede gitu, gimana sih. Jadi sini tuh lihat nih, lebar sini ya kan. Terus kemudian juga displaynya tajam banget ya, LCD-nya lihat tuh, tajam banget. Getaran engine-nya lebih halus saat idle gini ya. Nah, idle gini nih, nah halusan Aprilia. Kita barusan saja tadi tandem sama Cak Irwan Gilkun. Jadi kita switch tadi, walaupun mungkin nggak terlalu puas karena kondisi trek yang gila nih tenan, ya, macet dan sebagainya. Tapi setidaknya kita mendapatkan impresi karakter dari masing-masing motor ini. Kita tadi barusan intrap gara-gara maghrib, jadi kita berhenti dulu. Jadi mohon maaf kalau mungkin cuaca kurang mendukung gelap gulita. Kita hari ini luar biasa ya, Cak Irwan. Soalnya dari pagi sampai malam. Iya. Dari siang langsung ke malam lagi. Nah, sampean tadi kan pakai nih. Pertama pakai ini, yang kedua pakai itu. Saya nggak akan ngomong dulu nih. Saya mau tanya sampean dulu nih, kira-kira impression dari riding motor ini. Satunya adalah Aprilia RS GT 200 ya. Monggo sampean komen kira-kira feel ridingnya kayak apa? Feel riding. Kalau feel riding menurut gue pribadi lebih nyaman untuk apa dulu nih? Lebih nyaman sampean secara keseluruhan lah yang dirasakan. Kalau dari Aprilia yang gue rasain adalah pertama, motor ini lebih berat dibanding ADV gitu. Jadi feel heavy-nya berasa. Oleh karena itu kesimpulan dari gue adalah motor ini enak buat dipakai jarak jauh. Kalau buat daily agaknya kurang. Nah, karena pada saat kita slap slip, di samping bodinya gede, dia memang kayak balance-nya tuh harus latihan dulu nih, gitu kan. Harus penyesuaian dulu lah gitu. Kalau ADV uniknya adalah dari bodi posisi ke bawah itu kan tegak. Tapi ternyata stangnya itu fatbarnya kalau ini lebih dekat ke bodi, dia agak ke depan, maju. Ya. Nah gitu, jadi enak posisinya lebih, kalau kenyamanan Aprilia. Kalau buat daily lebih racing, enakan yang itu. Lebih lincah. ADV, iya gitu. Nah, kalau
menurut gua ADV tadi ini sebenarnya sama-sama nyaman, cuman kalau misalnya touring agak jarak jauh, ADV mungkin agak kurang gitu. Tapi kalau buat daily ke kantor, ke sekolah gitu kan. Oke, itu berarti enak. ini kelincahan dan ergonomi riding ya, Saman bilang. Ya. Oke, sekarang nanya mengenai engine. Oke. Nah, engine Koko Steven, halo. Sebagai FBY ya, saya lebih suka ADV 160. Wuh, dengan motor Aprilia loh. Iya, dengan responsifnya ini karena Aprilia itu dia ibaratnya smooth ya. Ngayun ya. Gitu, ngayun gitu. Jadi kayak solar gitu. Kita mau bejek mau enggak tuh speednya bertahap, step by step. Iya. Orang lama ya, Mas. Oh gitu. Lagunya. Tapi kalau ADV itu berasa kayak naik NMAX. Dibejek, bung, sat gitu. Wih. Langsung didorong, maju. Oh gitu, wah enak banget. Oke. Jadi feel tarikannya tuh lebih berasa ADV. Oke gitu, Gitu, ya. gitu. Jadi kalau misalnya stop and go, begitu kita stop terus kita mau geber lagi, Aprilia mungkin memang agak lemot, mungkin itu tadi mesinnya, tapi kan dia nggak langsung nendang ya. Kalau si ADV ini memang langsung Spontan smooth, ya? spontan gitu. Getaran mesin. Nah, getaran mesin. Gimana nih? Getaran mesin kalau gua pribadi lebih terasa ADV dibanding Aprilia Oke. gitu. Tapi kalau untuk idle lebih getaran Aprilia dibanding ADV. Wah, ini ternyata feel-nya beda-beda. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut. Oke. Ya. Apalagi tuh? Pengereman. Tadi? Pengereman. Wah, pengereman itu ngerasa lebih pakem yang ADV. ADV ya. Iya, kalau ini begitu direm tuh masih ya kayak ABS pada umumnya agak-agak Mikir dulu sedikit. gitu. Iya. Belum langsung berhenti gitu. Kalau Iya. ADV tuh begitu cuman sentuh dikit pakem. Oke. Sampai udah pernah jajal ADV 150 nggak sih yang punya saya itu? Oh, Pernah kan ya? udah. Kan sering kemarin. Udah sering. Improve-nya banyak nggak menurut sampean? Improve-nya kayaknya banyak. Banyak ya? Rasanya tidak sama. Tidak sama. Iya, bagai pinang tidak dibelah. Ya, nggak sama. Bentuknya sama. Baru lagi nih. Iya. Apanya Gitu. yang bikin nggak sama? Ya pertama posisi feel ridingnya yang tadinya stang fatbarnya dari ADV lama yang memang semi touring ya, kita santai gitu kan. Ini dia karena ke depan posisinya jadinya lebih racing ini kalau gue bilang. Artinya lebih enak yang sebelumnya atau yang ini? Kalau gue lebih Kita suka gali, yang ini. Cak. Kita gali nih, Nah, Cak. kalau gue Ini. lebih suka yang sekarang. Karena Oh. kalau sisi touring itu kan terlalu kebuka gitu ya. Nyamannya maksudnya. nyaman mana? Nyamannya ya ini. Ini? Ini yang baru. Oh, Yang oke. baru kalau nyaman. Terus apalagi yang beda sama sebelumnya? Kayak kalau dari tarikan kan memang beda ya. Jauh ya? Dari tarikan beda jauh. Pengereman lebih enak ini. Ini berasa kayak si CBR. Cuman disentuh dikit ngerem. Set. Gitu ya? Gitu. Pede jadi. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan tiba-tiba ada halang rintang, beng gitu kan. Begitu dipencet tuh langsung oke, steady gitu. Jadi kita bisa pantau, oh ini 2 detik lagi berhenti. Kalau ini masih tergantung Aprilianya. Set, tetap nyet gitu. Karena kan Oke. memang dari si bobot beda kali ya. Gitu. Makanya tadi begitu dipakai memang feel berat motor tuh lebih ada di Aprilia. Ya. Ada weakness, ada strength point tetap ya. Tetap Pastinya ya. Kan satu Jepang, satu lagi Aprilia. Oke, jadi memang menarik, Cak. Jadi Kang Mas memang betul, Cak Irwan kita cocokkan rasa ya. Jadi kalau sama nanya feel ketika WP dari sini tarik ke sana, ternyata memang engine-nya ini cukup mengejutkan ya. Asli, saya punya 150 ini signifikan rasanya. Jadi torsinya tuh dapat terus, ngisi terus halus ya, kenceng itu halus ya. Vibrasinya tuh hilang gitu ya. Tapi kalau idle, kalau WB ngerasa malah justru kerasan yang ini pada yang ini lebih halus. Idle-nya ya. Tapi kalau udah lari ini hilang. Jadi halus banget, asik. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi apa ya? Bener tadi kelincahan ya. Dari sini lari ke sini tadi WB agak rasanya tuh ngambang rasanya bosone. Jadi kayak mau manuver tuh zeng, aduh kaget nih, zeng. Nah, ini kok harus, jadi kayak ngayun-ngayun begini rasanya. Emang harus dibiasain karena emang tinggi ya. Tapi tinggi tapi juga bobotnya kan beda. Jadi kalau itu tuh kayaknya kita mau set gitu tuh langsung belok bung gitu. Iya benar-benar ngikut ya. Memang bobot sama tingginya, seat headnya juga lebih tinggi. Jadi kalau kita macet-macetan ya rada extra effort ini. Karena turun-turun kakinya tuh rada jinjit-jinjit ya. 171 gue tadi masih jinjit. Padahal di ujung. Di ujung padahal ya. Jadi memang buat sampean-sampean yang bertinggi jangkung baru cocok naik motor ini.
Tapi memang prestis ya. Kalau orang bilang Oh, prestis. Eropa tuh prestis Prestis. katanya. Iya Tapi dong. kalau kita ngomong nggak prestis ini kan kita feel riding yang kita omongin, bener nggak? Ya. Nah, jadi gitu. Rem lebih suka yang ini. Setuju Mas sampean? Ya. Jadi dengan jari telunjuk ujungnya doang aja, set, langsung cet. Sebenarnya memang ada sedikit perbedaan di bagian selang remnya sebenarnya dibanding sebelumnya. Ya. Kalau cakramnya sama, Cak Gilkun. Cakramnya sama. Nah, jadi rem disc brake-nya sama, kemudian juga kaliper sama, tapi hanya beda di bagian selang. Selangnya informasinya memang memiliki kualitas lebih baik. Jadi katanya informasinya kemarin pada saat kita ngobrol-ngobrol ini adalah tidak gampang membuat dia memuai. Jadi materialnya beda. Jadi kalau panas konsisten. dia konsisten ya. Nah, konsisten. Terus memang bener ya kata sampean, manuver enak ini. Kita tuh kayak menyatu rasanya. Iya. Jadi set, kiri kanan Iya, enak ya. Di dalam ya kita in motor gitu. In motor betul, nggak In ada motor. limbungnya. Iya. Tapi feel gagahnya terasa di sini. Benar Iya. nggak sampean? Kita tuh kayak tinggi. Lihat orangnya, haha apa sampean gitu ya. Ya elah pendek sampean gitu. Feelnya kayak trail lah Iya. rasanya ya. Ya memang Grand Touring ini. Grand Touring, Grand benar. Touring Jadi gitu. ini buat touring jarak jauh ini cocok Ya. asli. Tapi kalau buat yang memang manuver-manuver ada extra effort lah. Kalau ini sangat enak banget. Kalau jok kita rasakan sih sama-sama oke lah ya. Jok 11-12. 11-12 sih kalau ngomong ini Honda katanya kan keras nih. Nah ini mah agak keras ujungnya. nih. Sekarang udah ada Tapi peningkatan. agak empuk kan kayaknya ya. Iya. Apa perasaan bokong kita nih? Samen gimana rasanya? Sebagai fans boy Yamaha coba. Iya. Kalau dari sisi bangku ya, hmm. kalau dipegang begini ya namanya standar pabrikan tidak terlalu stiff. Nah, tapi bedanya si Aprilia sama si ADV, kalau dipencet mentoknya kerasa, betut gitu. Kalau yang Honda. Kalau yang Oke. Honda. Tapi kalau yang Aprilia ini kalau misalnya kita pencet Udah, iya. masih agak tebel sedikit gitu. Bener, Bedanya bener. itu. Jadi itu agak dalam gitu ya masih Ah, ya. kalau- Tebel busanya, ini tebel, tipis ini. Tipis. Gitu. Oke. Apalagi ya pengereman udah, handling udah. Sama satu lagi tadi, Apa tuh? Caiwan, Apa? untuk posisi selonjor. Oh iya, selonjor. Nah, gimana nih? Posisi selonjor, gue ngerasa lebih nyaman yang Ini Aprilia. dong, Aprilia dong ya. Aprilia. Karena di bongsor ya. Ya, Jadi lebih kita- bongsor dan dia lean angle-nya tuh dia lebih apa ya, lebih tidur gitu. Sedangkan kalau lebih ADV itu tegak kayak ini. mungkin posisinya kayak kaki di luar begini nih. Nah, kita begini gitu. Jadi nggak full iya, full iya, kaki iya. gitu. Kalau lean Wah, angle makannya ini. jarak dekat ADV enak buat harian. Tapi kalau jarak jauh mungkin ini Unggul ini, cocok. ya. Iya. Oke. Sekarang kita mau nanya sama sampean sebagai fans boy Yamaha. Sejujurnya, Iya. apa yang ada di dalam hati? Engine baru Honda 4 katup nih, menurut sampean gimana? Wah, engine 4 katupnya gila memang. Gila ya? Iya. Jadi kita berharap Koko Steven cepat mengeluarkan 170. Wis, Ya. amin. Koko Stephen, dengarkan masukan buat Yamaha biar makin jos Yamaha ya kan? Iya. Karena jujur kan kita kemarin sempat ngedrak ya, Iya. yang NMAX Vario 90. Nah, Dan ternyata memang semua dibabat. Sebenarnya ini kita punya planning kemarin ya, pengen ngedrak juga. ADV ini kita pengen aduin sama NMAX, kemudian sama iRock, kalau perlu sama Aprilia ini. Tapi Kang Mas gara-gara gias ya, kita Iya, padat banget Cak. waduh. Jadi akhirnya ya Kita recovery batal. dulu ya. Kita recovery dulu, kita capek ya. Jadi ini juga ya udahlah, mungkin next time mungkin ya. Ya. Kira-kira gitu ya. Ah. Cak Gilkun. Pasti dong. Kita belum selesai juga touringnya kan? Betul. Yang jauh-jauh dikit. Betul, kita belum touring juga nih. Ngomong-ngomong kalau fitur, kita emang nggak terlalu bahas, tapi yang jelas kalau fitur pastinya punya kelebihan kekurangan. Ya. Ini sudah immobilizer, jadi teman-teman yang kemarin komen, Cak IWP, kok mahal 60 jutaan, kok masih iya. kunci biasa, ini immobilizer, Cak. Oke. Jadi jangan salah, ini nggak bisa dibubur Anti letter T ya. Yes, anti letter T. Anti Ada letter chip T. khusus nancep di sini. Kalau nggak aslinya nggak bisa hidup. Oke. Nah, tapi yang jelas motor ini adalah motor yang terbaik di kelasnya, di pabrikannya. Jadi ini adalah motor yang nyaman banget buat touring kalau sampai ingin memiliki motor prestis Jos Gandos ya. Beda Ya. karena feel-nya juga tadi dilihat aja sama kelihatan gagah banget pakai Aprilia nih. Ganteng naik 5 Gila. poin. 5 poin. Iya, sama gagah banget, kelihatan tinggi, kekar gitu, boys, kekar. Kekar perutnya maksudnya nih. Asem tenan. Iya, iya. Nah, kalau pakai ADV tadi sama tetap gagah, cuman ya memang feel-nya agak deprok aja kita perhatiin. Ya, karena memang sedikit lebih pendek ya, Lebih slipper pendek. ya, Nah, slipper lah. memang gitu. plus minus looks-nya lebih gagah yang tinggi, tapi kalau secara daily use-nya kaki-kaki gampang kalau sampai menggunakan ini agak effort. Siap. Oke, jadi gitu aja ya, Cak Irwan. Ada tambahan udah nggak ada, kalau sampean ada pertanyaan sampean komen aja di bawah, siapa tahu kita bisa menjawab ya. Ya. Dan sebagai
silakan request juga ya. Heeh. Mas Iwan harus apa next-nya ADV-nya. Kita masih Mas Iwan juga masih banyak, mungkin saya bisa ngasih tandingannya gitu ya. Ya. Gitu. Dan kalau ada requestan apa mungkin biasanya teman-teman fans boy kan, ayo dong diadu drag gitu Oh ya. ya. Biasanya kan itu. Iya, iya, iya. Oke, Cak, jadi gitu aja informasi dan komparasi lucu-lucuan ya. Siapa tahu bisa jadi acuan sampean semuanya yang mencari motor, satunya yang premium, satunya yang mungkin agak terjangkau, agak ya. Karena harga Agak. segitu juga ya, 150 cc. Ya. Dan semoga saja memberikan semacam referensi buat sampean semuanya. Dan seperti biasa, Cak, IBB sudahi. Dan seperti biasa pula, kalau sampean suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali, Sholat 5 waktu. itu yang paling Itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segados. Jos.